yang mempunyai niat mengikuti jejak saudara-saudara kita untuk melaksanakan haji bisa disertakan menjadi tamu Allah. Allahumma amin. Yang kedua, mari kita doakan juga para musyrik atau musyrikun yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, terutama mereka yang menginfakkan ke Masjid Al-Arafah. Insya Allah yang diinfakkan itu akan terus mengalir pahalanya laksana sungai yang tidak pernah terputus dan tidak pernah kering. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, mari kita doakan juga pada saudara-saudara kita yang saat ini yang kedua, insya Allah ketika selaku khotib saya selesai. Hari ini beliau Kiai Haji Dini Sohanuddin selaku imam, Haji Bapak selaku Jiran, Ustaz Irfan Jaya, untuk jemaah baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kami harapkan untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu agar nanti yang datang di kemudian atau di belakangnya bisa mengisi saf yang di belakangnya, sehingga ketika melaksanakan sholat nanti barisan sudah rapi dan kita akan mendapatkan keutamaan dalam sholat itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala 'aidan وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahu alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di haflah mubarakah ini, di hari yang mulia ini, hari Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana kita diberikan oleh Allah anugerah berupa kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri ritual tahunan yaitu Idul Adha dengan sehat walafiat, yang insya Allah dapat rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tidak lupa kita panjatkan sholawat untuk khusus semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang mengikuti sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin lewat mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada khususnya diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah yang hadir di sini untuk selalu meningkatkan kualitas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini bahwa dengan keimanan dan ketakwaan yang murni, yang betul, akan mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu berupa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang insyaallah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini khatib akan mengangkat sebuah tema yang mana ini merupakan dari intisari yang
kita ambil daripada suatu ritual, yaitu urgensinya ibadah kurban bagi umat Islam dan keteladanan dari seorang anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Pada hari yang mulia ini, kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan tahmid, takbir, dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana Idul Adha kita rayakan dengan penuh syukur dan kebersamaan, sembari menghidupkan syiar Islam melalui pelaksanaan sholat Id dan Idul Kurban. Momentum ini tentunya adalah suatu momentum yang agung. Tentunya bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi sarana untuk kita menjadikan momentum ini sebagai sarana muhasabah diri untuk menguatkan, membersihkan keimanan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini kita diajak meneladani ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kesolehan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sekaligus kita belajar untuk selalu menumbuhkan kepedulian sosial melalui berbagai cara dan ritual, termasuk salah satunya ada berbagi kepada sesama. Oleh karena itu, Idul Adha hendaknya tidak dimaknai sebagai rutinitas semata, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk bermuhasabah, mempererat hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah kurban. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa besarnya itu hewan kurban, tidak seberapa harganya itu hewan kurban, dan tidak melihat seberapa panjang tanduknya itu hewan kurban. Tapi Allah menggariskan di dalam Al-Quran, dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Ini tertulis di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki kualitas ibadah serta menumbuhkan keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah, di balik syariat kurban yang kita laksanakan terdapat nilai-nilai keimanan yang harus diperhatikan secara dalam. Ibadah kurban merupakan bukti nyata cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kecintaan terhadap syariat yang digariskan, yang dibawa oleh Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Sebab sejatinya cinta kepada Allah tidak cukup hanya ucapan saja, tapi harus dibuktikan. Ada hal yang sangat menggelitik bagi saya ketika melihat seseorang itu sampai menghabiskan 1-2 bungkus rokok, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan kurban. Khawatir saya itu melihat beliau kena khitab oleh Allah. Kurban adalah ibadah muakkad. Sebagian ulama mengatakan wajib. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang mempunyai kesempatan untuk membeli kurban dan mau berkurban pada hari raya Idul Adha, tapi dia tidak mau memotong kurban, fala yaqrabanna musallana. Engkau jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Berarti apa nih? Harus digarisbawahi bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat agung, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rokok 2 bungkus mampu kita beli, kurban 1 tahun sekali tidak mampu. Ini kena hitab oleh Allah, akan dipertanyakan. Hadirin Allah rahimakumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Ayat ini menegaskan bagi kita ya, bahwa tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam menghidupkan syariat kurban pada hari yang mulia. Tidak ada ibadah yang lebih mulia selain daripada mengalirkan darah kurban di hari raya ini. Ibadah kurban bukan syariat yang baru muncul, melainkan telah ada sejak zaman dulu kala, zaman Nabiullah Adam alaihissalam yang mempunyai anak Habil dan Qabil, yang dimana kurbannya anak soleh yaitu Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurbannya Nabiullah Ibrahim tentang kesolehan Nabi Ismail sangat-sangat masyhur ceritanya dan sangat kita ikuti. Betapa penting kita memiliki seorang anak yang soleh. Ini kita lihat di dalam surat Luqman, bagaimana Luqman sangat paham tentang urgensinya mempunyai seorang anak yang soleh. Beliau sendiri mengatakan di dalam surat Luqman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adim." Hai anakku, jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya anak adalah samratul fuadi, permata hati, buah hati kita bagi kedua orang tuanya. Bahkan awal kita nikah, kita sudah merencanakan berapa anak yang akan kita punya, mau dibawa kemana anak-anak kita kelak dalam segi pendidikan dan kehidupannya. Memang ada perintah dan ada keterangan bahwa anak yang banyak, yang soleh itu yang sangat meringankan bagi orang tuanya. Demi Allah, tidak ada yang bisa meringankan seorang bapak atau ibu, kedua orang tua yaitu bapak dan ibu di alam kubur, melainkan daripada anak yang soleh. Bukan jabatan, bukan investasi, bukan uang, tapi doa anak-anak yang soleh yang akan meringankan beban kita di alam barzakh kelak. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan, sosial, kesehatan, psikologi daripada kedua orang tua kita yang hendak melahirkan jumlah anak yang banyak. Harus diperhatikan, karena anak sendiri butuh perawatan yang cukup, perhatian yang cukup, pendidikan yang cukup, karena ada hak-hak anak yang harus tercapai, seperti tadi yang saya uraikan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Karena di dalam keterangan yang lain dalam Al-Quran, wal yahsyal ladina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Surat An-Nisa ayat 9. Kaum muslimin sidang Id rahimakumullah. Sebagai orang tua tentu menginginkan agar kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, agar setelah dewasa mereka dapat membalas jasa kedua orang tuanya, atau setidaknya dapat mendoakan mereka kelak. Oleh karenanya, satu hal yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan adalah mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah, memahamkan mereka supaya menjadi anak yang punya teladan akhlak mulia, mengajak untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan mencintai kepada Rasulnya. Saya teringat ada sebuah kisah ketika orang tua disiksa habis-habisan di alam kubur. Itu ada satu keterangan yang saya sendiri terenyuh. Ternyata sedemikian rupa ceritanya. Di sana dikatakan, limada taqifu min durbik. Suatu ketika setelah disiksa habis-habisan kedua orang tuanya, orang tua itu berkata, "Limadza taqifu min durbik?" Kenapa engkau berhenti menyiksaku pada hari ini? Malaikat menjawab, "Kaifa nadribuka wa waladuka mustaqirun bil istighfar lak?" Bagaimana saya bisa memukul terus-terusan jenengan kalau sekiranya di atas tanah ini anak-anakmu yang soleh itu selalu mendoakan, memohon ampun kepada panjenengan lewat istighfarnya. Saya tidak kuasa menyiksa kamu, karena anak soleh ini menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat bagaimana pentingnya kesalehan seorang anak. Jangan hanya dohir atau dunianya saja yang kita urus, tapi yang paling tidak kalah pentingnya adalah
akhlak untuk perbekalan dia di akhirat kelak. Riwayat yang lain tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Ghazali mengatakan, Nabi di sana berkata, innal mauluda yuqulu udhulul jannata fayaqifu ala babil jannah. Di sana terceritakan ada seorang anak yang soleh sekali, yang taat, tidak pernah membangkang kepada orang tuanya, selalu taat akan perintah Allah dan Rasulnya, selalu menghindari apa yang dilarangkannya, sehingga malaikat tidak ragu-ragu lagi memaksa dia untuk masuk kepada surganya Allah. Masuk kamu, karena kamu termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah dan soleh. Kamu sangat-sangat sedikit kesalahannya, kesolehanmu terlalu banyak, makanya kamu silahkan masuk sepuasmu. Dari pintu mana kamu masuk, tapi ketika sudah di depan pintu, dia mungkak sama sekali tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Saya tidak akan masuk surganya Allah. La adhulul jannah illa abawahimai. Saya tidak akan masuk. Kenapa tidak masuk? Di sana dikatakan fayadillu mumbahtian aw mumtalian ghaidan wa ghadaban. Dikatakan dalam keterangannya itu, anak itu mungkak enggak mau masuk surga dengan wajah yang penuh emosi dan marah kepada malaikat tersebut. Tidak mau saya. Kenapa kamu maksa saya? Loh, kenapa panjenengan? Amal soleh sudah banyak, ketaatan tidak diragukan lagi, perintah Allah dilaksanakan, larangan dijauhkan, tetapi Anda enggak mau masuk. Ada apa jenengan? Enggak mau saya masuk, kecuali illa abawi ma'i ilal jannah, kecuali ibu bapak saya terbawa masuk surga, saya baru mau. Di sana dikatakan malaikat bingung, laporan kepada Allah, ya Allah, ini anak yang soleh ini tidak mau masuk surganya. Saya tidak tega kalau dia disiksa. Di kepalanya ada Al-Quran, hatinya penuh ketaatan dan kesolehan. Bagaimana sih? Udah kalau begitu, masukkan sekalian dengan bapak-bapaknya yang penuh dosa itu. Masukkan sekalian. Fayuqul hulul abawahimah. Betapa berkahnya seorang anak yang soleh. Mulai sekarang perhatikan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita itu lost control, atau dibiarkan berkehidupan dengan gaya kebarat-baratan. Apalagi pacaran sekarang sangat takut. Khawatir terjadi sesuatu hal yang kemuliaan anak akan mendapatkan atau mengangkat derajat seorang tua. Tapi anak yang kaya belum tentu. Tapi anak yang soleh sudah pasti akan mengangkat. Hadirin rahimakumullah, tiada aset yang lebih berharga bagi orang tua selain dari anak yang soleh dan solehah. Ketika orang tua dalam keadaan sakit, maka anak yang soleh akan berbakti dan menjaganya. Dan sampai saat orang tuanya sudah meninggal, anak soleh akan selalu mendoakannya dan akan mengalirkan pahala kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza matablu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amal-amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Demikian khutbah yang singkat yang dapat khotib uraikan pada kesempatan ini. Semoga kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak yang manfaat di dunia, anak yang manfaat di akhirat, anak yang bisa meringankan beban kita, anak yang bisa membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allahu min ibadihis salihin wa adkhalana fi jannati na'im wa qur rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik sayyidil arabi wal jam wal imam tayyibata wal karam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ورضي الله تبارك عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'ali 'anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-abdar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tughyan. Allahumma aslih lana dinana al-ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna syakuran waj'alna saburan waj'alna fi 'aini sabiran wa fi 'aini nasiqan. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa jalla. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Boleh dada-dada boleh nggak apa-apa. Ye, sambil dada-dada nggak apa-apa. Nih sami-sami. Monggo. Ye. Ye, matur nuwun. Nggih.
Yuk, makasih Pak Kawan. Makasih. Iya. Oke. Monggo Bu. Selamat Idul Adha. Nggih. Idul Adha 1447. Nggih. Terus Bu. Nggih. Terus kok kayak orang-orang bilang, kok tuh orang kok